Salam kenal kembali di dunia mualaf. Di bawah kekuasaan kaum rezim Hindu, ternyata tersimpan seorang wanita muda yang mengejutkan publik. Setelah masuk Islamnya, Puja lama benar cukup membuat terkejut publik di India dan Nepal. Di kedua negara itulah namanya dikenal orang sebagai artis dan model. Dibesarkan dalam lingkungan keluarga beragama Buddha, Puja memutuskan masuk Islam setelah mengunjungi Dubai dan Qatar. Kunjungan tersebut adalah untuk mengetahui peradaban Islam sebagai bagian dari studi komparatif Puja atas agama-agama besar di dunia. Dari agama Kristen, Hindu dan Islam yang dipelajarinya, Buddha sudah dikenalnya sejak lahir. Ia menemukan hal terbaik dalam Islam, yaitu pengakuan adanya satu Tuhan saja, dan keyakinan yang sangat kuat di dalamnya yang tidak didapatinya pada agama selain Islam. Isu terorisme yang dihembuskan untuk menjelekkan Islam, membuat Puja semakin tertarik untuk mengetahui Islam lebih jauh. Dan ketika ia menemukan jawabannya, ternyata itu semua sangat berbeda dengan isu buruk tentang Islam. Hal itu membuatnya tak ada keraguan lagi untuk segera memeluk Islam. Puja tak peduli pada label teroris yang sengaja dihembuskan kaum kafir karena ternyata hanya Islam agama yang mengajarkan kemanusiaan dan keadilan. Sejak menjadi mualaf, gadis mantan model ini menolak dipanggil dengan aslinya, yaitu Puja lama. Ia memilih nama Amna Faroqi sebagai nama hijrah. Hal ini untuk mengingatkan dia bahwa masa lalunya telah diubah dengan sesuatu yang lebih indah dengan Islam. Kegagalan pernikahan, depresi berat, kecanduan rokok dan alkohol, bahkan rencana bunuh diri di masa lalu, itu semua tinggal kenangan. Saat ini Amna Faroqi mempunyai hidup baru yang sangat berbeda dari sebelumnya. Islam telah membawa ketenangan dalam diri dan keindahan dalam hati yang tiada taraf. Meskipun itu artinya Amna harus meninggalkan dunia model dan artisnya. Secara otomatis semua kontrak kerjanya diputuskan oleh produser ketika mereka tahu tentang keislamannya. Tapi itu tak masalah karena ada Allah yang akan mengurus segalanya, termasuk kebaikan keluarganya, terutama ibunya yang bisa menghormati keputusannya untuk masuk Islam. Kehidupan gaul bebas di masa lalu membuat Puja merasa bahwa hanya dengan Islam dia bisa menata diri. Itu karena ajaran Islam sangat ketat dalam hal pergaulan dengan lawan jenis, dan seseorang tidak akan bisa melakukan aktivitas seksual tanpa menikah sebagaimana kehidupan jahiliyah. Oleh karena itu Puja pun berharap suatu ketika nanti dia bisa menikah dengan laki-laki Muslim. Insya Allah, tidak mudah bagi Puja hidup di kalangan masyarakat Nepal, karena di negara ini umat Islam adalah minoritas. Terdapat setidaknya 2,5 juta penganut Islam di Nepal atau sekitar 10% dari populasi penduduk negeri itu. Secara garis besar, Muslim Nepal dibagi ke dalam 4 etnik besar, yaitu Muslim asal India, Kashmir, Tibet, dan Muslim asli Nepal yang sebelumnya pindah agama dari Hindu ke Islam. Ada pula Muslim Nepal Gunung. Sehari-hari mereka memang tinggal di kawasan pegunungan. Kondisi Muslim di Nepal semakin baik pada 1990, ketika terjadi transformasi politik di negeri ini dari sistem monarki Hindu ke sistem demokrasi multipartai. Pada masa itu, dikeluarkan undang-undang yang menjamin adanya kesetaraan tanpa diskriminasi agama, ras, jenis kelamin, kasta, suku, ataupun ideologi. Dengan undang-undang ini, terhapuslah superioritas Hindu selama berabad-abad di negeri itu. Hasilnya, 31 pemimpin Muslim untuk pertama kalinya dapat ikut serta dalam kancah politik Nepal. Pada pemilu 1991, sebanyak 5 pemimpin Muslim berhasil terpilih. Mereka masuk dalam jajaran anggota Kongres Nepal dan Kabinet. Muslim Nepal juga berjuang mendapatkan hak atas 10% jatah kursi di parlemen dan meminta pengesahan Hari Besar Islam sebagai hari libur nasional. Komunitas Muslim juga mengharap dilibatkan dalam proses pembangunan kembali negara yang hancur lebur karena perang saudara itu. Harapan tersebut diutarakan menjelang sidang Majelis Konstituen Nepal untuk menyusun konstitusi baru selepas negara itu menghapuskan sistem monarki pada 2008 lalu. Di ibu kota Nepal, Kathmandu, kini berdiri 2 masjid besar yang berlokasi di kawasan bergengsi di pusat kota, tak jauh dari bekas istana Raja Nepal. 2 masjid besar tersebut adalah Masjid Kashmiri Takia dan Masjid Jami Kathmandu. Masjid Kashmiri atau Masjid Kashmiri Panca Takia dibangun pertama kali oleh seorang ulama Kashmir pada 1524 Masehi pada masa pemerintahan Raja Ramamala, tahun 1484 sampai tahun 1520. Masjid ini merupakan masjid pertama dan terbesar di Nepal. Masjid yang sudah berumur lebih dari 480 tahun ini sempat mengalami kerusakan parah akibat serangan tanggal 1 September tahun 2004 silam. Meski dibangun dan dikelola Muslim Kashmir, masjid ini terbuka untuk semua kalangan.
Khotbah Jumat disampaikan dalam bahasa Arab. Jabatan imam saat ini dipegang oleh Ali Manzar. Di saat penyelenggaraan salat Jumat dan 2 salat hari raya, masjid ini penuh sesak oleh jamaah pria sampai ke atap dan areal sekitar masjid. Sementara itu, Masjid Jami dibangun oleh Muslim dari India pada tahun 1641 sampai tahun 1674, kemudian direnovasi total oleh Putri Begum Hasrat Mahal pada 1857. Masjid Jami Nepal berada di sebelah selatan Masjid Kashmiri Takia, hanya terpisah beberapa blok bangunan. Secara tradisi, masjid ini merupakan masjid Sunni, namun tetap terbuka untuk umum. Dalam penyelenggaraan ibadah, masjid ini juga menggunakan bahasa Arab. Imam masjid saat ini dijabat oleh Hamad Farid. Kedua masjid tersebut, seperti halnya masjid-masjid lainnya di Nepal, memiliki peran sentral bagi umat Islam. Ia menjadi semacam pusat komunitas umat Islam. Di Nepal, masjid biasanya dilengkapi dengan madrasah dan kawasan niaga. Di sekitar masjid biasanya dengan mudah ditemukan toko-toko yang menjual berbagai kebutuhan umat Islam, termasuk rumah makan halal. Selama bulan suci Ramadan, pengurus masjid menyediakan makanan untuk berbuka puasa bagi jamaah masjid. Kini, semakin banyak pula organisasi Islam yang tumbuh di Nepal. Salah satu organisasi yang berupaya meningkatkan pendidikan umat Islam di Nepal adalah Persatuan Islam Islami Sang. Atas jasa organisasi-organisasi Islam ini pula kini Muslim Nepal bisa memiliki kitab suci Al-Quran terjemahan bahasa Nepal sebagai upaya penyebaran dakwah di kalangan umat Islam di sana. Al-Quran terjemahan berbahasa Nepal terdiri dari 1168 halaman. Untuk tahap pertama, Al-Quran terjemahan ini dicetak lebih dari 5.000 eksemplar. 2.500 di antaranya dikirim ke New Delhi, India, Bhutan, dan Myanmar. Nepal atau Republik Demokratik Federal Nepal adalah sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan langsung dengan India dan China. Sebelum menjadi negara republik yang dipimpin oleh seorang presiden, bentuk pemerintahan Nepal dulunya adalah monarki, dengan nama resmi Kerajaan Nepal. Kerajaan Nepal terbentuk melalui Persatuan Nepal pada 1768. Yang berdiri selama 240 tahun, hingga 2008. Upaya mengubah kerajaan Nepal menjadi negara demokrasi telah dilakukan sejak 1950. Lewat berbagai gerakan rakyat untuk menentang kerajaan, rakyat menginginkan sistem pemerintahan yang berlandaskan hukum, di mana politik, kekuasaan, dan hak-hak warga negara bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pada 2008, upaya rakyat membuahkan hasil, di mana kerajaan Nepal resmi berubah menjadi negara Nepal dengan bentuk pemerintahan republik. Berikut ini sejarah kerajaan Nepal hingga akhirnya menjadi negara republik. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua, dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.